Bukannya aku ambil kerja sampingan jadi satpam. Ya, terus belajar bahasa asing di ruang monitor. Gila, kakinya mulus banget. Bener-bener sempurna. Buset, Sukiwe. Kembang kampus nomor 1 di Universitas Hai. Pantesan aja bodinya aduhai banget. Tapi, kok aku bisa tidur seranjang sama dia? Kayaknya semalam aku bener-bener belajar bahasa asing secara langsung nih. Kenapa? Lo ngeremehin gue? Nggak usah sok jual mahal deh. Heh, siapa kalian? Matiin lampunya sekarang. Brengsek lo. Sialan. Kurang ajar, berani-beraninya lo hancurin kesenangan gue. Lihat aja besok, kalau gue nggak ngabisin lo, potong kuping gue. Bangsat. Hei. Apa yang kau lakukan? Aku benar-benar mati rasanya. Kau membuatku gila. Hei, halo, bangunlah. Hantam aku sampai jatuh ke lantai. Tapi membuatku melayang tinggi. Tunggu. Ini nggak benar. Loh, jangan robek bajuku. Sumpah, aku nggak nyentuh kamu sama sekali. Ini semua bukan salahku. Ya. Aduh, pinggangku rasanya mau patah. Untung aja masih muda. Tapi si Feng Hui itu kan anak orang kaya, punya banyak uang dan kekuasaan. Cari gara-gara sama dia, nasibku pasti bakal tragis. Mendeteksi tindakan heroik dari tuan rumah. Sistem satpam terkuat mulai diaktifkan. Sistem. Aku membangkitkan sebuah sistem. Wah, ternyata beneran. Hei, sistem. Apa ini artinya? Mulai sekarang setiap kali aku nolongin orang, aku bakal dapat hadiah. Bukan, Anda hanya akan mendapatkannya jika membantu target penaklukan yang terikat dengan sistem ini, serta meningkatkan poin afeksi mereka. Barulah Anda akan menerima hadiah. Maksudmu, cewek ini adalah target penaklukanku. Kalau bukan karena dia, diriku, tadi malam, aku pasti udah dihabisi sama si binatang Feng Hui itu. Aduh. Ambilkan bajuku ke sini. Ya ampun. Pertama-tama ya. Namaku Chen Mo, bukan Hei. Aku nggak perlu tahu namamu. Aku nggak peduli. Yang bener aja, Nona. Kok habis senang-senang, kamu langsung pura-pura nggak kenal sih. Kalau kamu berani bahas kejadian semalam lagi, habis kamu di tanganku. Sistem sudah di tangan, masa aku harus takut sama kamu? Gaya sok galakmu itu boleh juga. HM. Sudah puas lihatnya. Orang secantik kamu, mana mungkin puas dilihat sebentar. Lagian, kenapa buru-buru amat sih perginya? Gimana kalau kita adakan acara perpisahan dulu? Acara perpisahan apaan? Ya, seperti yang semalam itu. Kurang ajar, pergi sana. Ini 500.000. Anggap saja ini uang tanda terima kasih, karena kamu sudah menolongku kemarin. Urusan kita selesai sampai di sini. Hah? Kamu pikir aku nolongin orang itu demi uang? Kamu anggap laki-laki macam apa aku ini? Kondisi kemarin itu, siapapun orangnya pasti akan kutolong. Tahu nggak, 10 menit yang lalu, mungkin aku nggak akan percaya diri ini ngomongnya. Tapi sekarang ada sistem yang membantuku. Aku jelas pantas ngomong begitu. Nggak nyangka, ternyata kamu lumayan berprinsip juga. HM, uang ini bukan sekadar tanda terima kasih. Aku mau kamu tutup mulut rapat-rapat, bawa rahasia ini sampai mati. Uang tutup mulut sekaligus uang pisah. Gitu.
Terserah kamu mau menganggapnya apa. Hubungan kita ini sebatas kebetulan, sama sekali nggak ada perasaan. Lagi pula, aku ini keturunan keluarga Su. Status kita bagaikan langit dan bumi. Sekalipun kamu memohon dan mengejarku, nggak akan pernah ada masa depan buat kita. Tunggu sebentar. Nona muda dari keluarga konglomerat, ya, sangat menjunjung tinggi kasta dan status sosial. Cuma, sepenglihatanku di drama-drama, biasanya yang kolot begini, akhirnya nggak akan bahagia loh. Kalian, Suking. Gue udah ngejar lu sekian lama, sedikit pun lu gak pernah peduli, bangsa, tapi sama satpam gembel ini, baru juga kenal semalam. Lu malah berani tidur sama dia. Sialan, lu tuh bener-bener gak punya urat malu. Ya, kalau lu emang sehaus dan semurahan itu, sini gue kabulin sekalian. Biar semua orang di sini kebagian mencicipinya. Fuhui, cepetan keluar. Kalau enggak, gue lapor polisi. Berhenti. Lapor polisi. Hah, lapor aja sana. Kebetulan banget, sekalian aja panggil orang tua lu biar masalahnya makin gede. Biar mereka lihat gimana seorang Sukinyu, sang primadona kampus High Chen yang katanya suci ini. Ternyata bisa semurahan ini. Buka kamar sama cowok sembarangan. Mau ditaruh di mana muka keluarga Su? Hah, gue pengen tahu, apa bokap nyokap lu masih berani angkat kepala di depan orang lain atau enggak? Wah, semuanya, siapin HP kalian. Rekam semuanya sekarang juga. Sialan. Jangan, berhenti rekam. Obat kanker yang udah diteliti bertahun-tahun sama keluarga Su, akhirnya dapat kemajuan besar, kan? Kalau skandal ini sampai bocor, kerja keras belasan tahun bakal hancur berantakan. Kenapa? Mulai takut lu. Kalau takut, buruan sujud di depan gue. Layani gue sampai puas hari ini. Mungkin gue bakal mikir-mikir lagi, buat melepasin lu. Lu bener-bener keterlaluan. Sukinyu. Lu pikir lu punya hak buat tawar-menawar sama gue? Hah? Gue bakal sebarin video lu sama satpam gembel ini ke seluruh internet sekarang juga. Jangan. Tolong jangan. Kalau gitu, tergantung gimana kelakuan lu. Sujud merangkak ke sini. Dan buka sabuk gue. Mau coba ngerasain untuk yang kedua kalinya? Udah aman. Kalian ngapain cuma bengong aja? Cepat serang dia. Bangsat lu. Ah, bacot lu. Aduh. Arg. Lu berani nyuruh pacar gue sujud di depan lu. Emangnya lu pantas? Sialan. Lu kan suka banget nyuruh orang sujud. Boleh. 1, 2, 3. Hari ini kalau belum sujud 10 kali, lu nggak boleh pergi. Ampun, bang. Kemampuan bertarungnya hebat banget. Keluarga Su sekarang lagi ada di masa kritis. Kalau dia bisa jadi pengawal pribadiku, pasti bakal menguntungkan banget. Tunggu sebentar. Bang, gue beneran nggak tahu kalau abang sama kakak lagi asyik mesra-mesraan di sini. Gue udah lancang banget sama kalian. Sialan, gue emang pantas mati. Bang, di sini ada uang 100.000. Anggap aja ini permintaan maaf dari gue. Bagus. Kalau 100.000 lu rasa masih kurang, gue masih ada lagi nih. Cabut sana. Bang, gue cabut duluannya. Lanjutin aja mesra-mesraannya, Bang. Kita kan sama-sama orang dewasa. Karena urusannya udah selesai. Kita anggap aja nggak pernah ketemu. Aku pergi dulu. Tunggu dulu. Nona, kamu sengaja mendekat gini. Apa mau ngasih aku salam perpisahan yang spesial? Aku sih ayo-ayo aja. Apaan sih? Karena kamu jago berantem. Aku mau minta tolong kamu buat jadi pengawal pribadiku. Kamu bersedia? Nggak masalah. Asalkan kamu mau ngasih aku salam perpisahan spesial itu. Aku sih siap aja nerima salam perpisahannya. Apa di otakmu itu tidak ada hal lain? Hah? Nona Su, Anda mungkin tidak tahu. Aku sudah belajar kungfu dari guruku sejak umur 3 tahun. Bahkan di puncak musim dingin pun, aku tidak pernah libur. Saat itu, aku sangat berharap punya pacar yang bisa mengerti kesepianku, yang bisa menghibur kesendirianku. Tapi aku benar-benar tidak menyangka masa lalunya begitu kelam. Kamu adalah pacar pertamaku. Aku tahu, aku tidak pantas untukmu. Kamu itu seperti bintang di langit, sedangkan aku hanya lumpur di tanah. Tapi
Kalau kamu menyuruhku melupakanmu, aku tidak bisa. Wah, sepertinya dia tersentuh. Aku bahkan kagum dengan aktingku sendiri. Sudahlah, jangan bicara lagi. Bagaimanapun juga, ini semua salahku. Waktu itu aku terbawa suasana, hanya memikirkan hasratku semata, tanpa memedulikan apakah dia mau atau tidak. Aku juga tidak pernah menyangka hal itu akan meninggalkan luka yang begitu dalam untuknya. Hanya untuk kali ini saja. Setelah ini selesai, aku janji akan sangat lembut. Sialan, dia sama sekali tidak tahu cara bersikap lembut pada wanita. Fisiknya memang jauh lebih kuat daripada pria biasa. Pasti karena dia rutin latihan bela diri bertahun-tahun. Aku hampir tidak tahan lagi. Primadona Universitas High. Pesonanya memang bukan omong kosong. Kulitnya begitu halus, benar-benar menggoda. Terima kasih. Sudah sepantasnya begitu. Dan kamu, pergilah istirahat yang cukup. Poin ketertarikan Su Xingyu bertambah 10. Total ketertarikan saat ini, 15. 15 poin ketertarikan. Hei, sistem. Apa maksudnya poin ketertarikan ini? Ketika poin ketertarikan mencapai angka bulat tertentu, sebuah hadiah misterius akan terbuka. Sekali bertindak heroik saja langsung diberi imbalan 10 juta. Kekuatan manusia super 10 kali lipat juga pasti sangat hebat, kan? Kalau aku sudah kaya begini, buat apa aku jadi satpam lagi? Punya banyak uang, ya waktunya foya-foya. Ayo jalan. Lumayan. Hasil potongan Mas Tony emang gak ada lawan. Biarpun mahal, tapi uangku gak kebuang sia-sia. Ketampananku langsung naik 2 kali lipat. Ditambah modifikasi dari sistem, aku udah bisa jadi cowok paling populer di kampus. Ayo kita lihat ke sebelah sana. Wah, siapa nih? Ngapain si cewek matre ini ada di sini? Gak usah dilihat, lu juga gak bakal mampu beli. Tuan Muda Wang. Ini loh mantan pacar yang aku ceritain itu. Yang pacaran selama setahun. Tapi cuma rela ngeluarin 30.000 buat lu. Si pecundang payah yang bahkan gak berani nyentuh tangan lu sama sekali itu. Haha, bener banget, kan? Kerja sambilan mati-matian cuma dapat 3.000 doang. Buat bayar 1 kali makan Tuan Muda Wang aja gak bakal cukup. Heh bocah, cari masalah ya lu. Si bucin konyol yang sok suci. Hahaha. Duh, bau banget. Toilet ada di sebelah sana. Kalian berdua ya, buruan guling-guling ke sana dan siram diri kalian sendiri. Gembel sialan, lu ngomong apa barusan? Hajar dia sekarang. Beraninya lu mukul Tuan Muda Wang, habislah riwayat lu. Chenmo, lu bener-bener cari mati ya. Ding, terdeteksi target penaklukan, Lin Mengyao, tingkat primadona kampus. Hah? Target penaklukan tingkat primadona kampus. Lin Mengyao. Namanya familiar banget. Salah satu dari 4 primadona Universitas High. Bukannya emang ada yang namanya Lin Mengyao? Ya, jangan-jangan itu dia. Benar-benar jalan dari Tuhan nih. Kamu, aku Chenmo, anak Universitas High juga. Aku baru hari ini kesini, jadi belum terlalu hafal tempatnya. Kamu hafal tempat ini? Enggak, kamu dari Universitas High juga. Wah, aku juga. Aku juga baru pertama kali datang ke sini. Aku kurang hafal. Pas banget dong kalau gitu. Gimana kalau kita jalan-jalan keliling bareng? Hah? Jago juga ya. Dasar gembel. Pinter banget lu acting sok kenal. Hahaha. Mereka berdua itu. Cewek itu mantanku. Terus kenapa? Dia nempel sama cowok brengsek sok keren yang lumayan berduit. Nggak usah pedulin mereka. Hahaha. Apanya yang brengsek? Hah? Tamparan tadi belum cukup buat lo. Ya, nggak usah takut. Chenmo, ingat, sekarang ini kita hidup di negara hukum lo. Singkirin sikap kasar dan barbar lo itu. Kalau lo berani main tangan lagi, gue laporin polisi. Mau coba? Males banget ngeladenin orang kayak lo. Hari ini aku rencananya mau beli beberapa baju santai. Tadi aku perhatiin, kamu lagi ngeliatin gaun ini. Ya, aku pengen beli gaun pesta. Hari ini ada acara kampus. Ya udah, kita beli di toko ini aja. Pakaian cowok dan cewek juga ada di sini. Bagus, kita awasi terus dia. Gue udah panggil orang-orang gue. Biarin aja dulu, nanti kita kasih pelajaran biar dia tahu rasa. Chenmo, awas aja lo nanti. Tuan Muda Huang udah manggil orang-orangnya. Hari ini lo pasti bakal tamat riwayatnya.
Halo, cantik. Kamu jangan sampai kemakan omongan cowok ini. Ya, dia itu cuma gembel yang sok-sokan jadi orang kaya. Dia cuma mau manfaatin dan modusin kamu doang. Kamu jangan sampai ketipu sama dia. Loh? Dia beneran cuma mau modusin kamu. Ingat, jangan sampai ketipu. Cewek ini cantik banget. Level primadona kampus. Bening begini, jauh banget kelasnya sama cowok gembel ini. Cantik. Kamu mau beli apa? Biar abang yang beliin buat kamu. Ngapain juga sih nanggepin cowok gembel melarat ini? Buang-buang waktu aja ngeladenin dia. Sayang, kamu mau beliin baju buat dia? Bukannya kamu janji mau beliin buat aku? Ah, iya, sayang. Aku beliin buat kamu. Khusus buat kamu. Baju yang ini harganya berapa? Wah, selera bapak bagus banget. Ini koleksi terbaru di butik kami. Harganya 27.888 yuan. Mahal banget. Ini kan cuma jaket luaran doang. Terus, gaun pesta yang aku taksir tadi pasti jauh lebih mahal lagi dong. 27.800. Lo denger nggak tuh, Chenmo? Lo nanya harga juga percuma aja. Toh lo juga nggak bakal sanggup beli. Langsung bayar aja sini. Cih, baik. Pak, segera kami proses. Pura-pura banget sih aktingnya. Aku tahu kok. Harganya 27.880 yuan, kan? Gimana? Bagus banget. Kelihatan cocok banget sama auramu. Tapi menurutku, yang warna biru ini kayaknya lebih pas buat kamu. Nggak tahu deh, kira-kira bisa ditukar atau nggak ya? Yang ini, aku juga mau yang ini. Ini koleksi warna biru di toko kami. Harganya 26.888 yuan. Buruan bayar. Kalau yang ini harganya berapa? Tuan, yang ini harganya 19.999 yuan. Mau dibungkus. Saldo Alipay masuk 19.999 yuan. Hang, kamu suka? Suka banget. Beli baju puluhan ribu yuan tanpa kedip sama sekali. Sebenarnya dia itu siapa sih? Ya ampun, nggak apa-apa. Cuma sepotong baju kok. Jauh lebih murah kalau dibandingin sama bajuku yang itu. Lagi pula, hari ini kan pertemuan pertama kita. Anggap saja ini sebagai hadiah perkenalan dari aku. Hari ini, kamu boleh beli apa aja di toko ini sesuka hatimu. Rasanya kayak mimpi aja. Baru pertama kali ketemu, udah rela ngeluarin uang sebanyak ini buat aku. Cewek mana coba yang nggak luluh? Wah, poin afeksi Lin Men Yao bertambah 1, bertambah 3, bertambah 2. Ada apa ini? Aku. Kalau tahu dia sekaya ini, ngapain juga aku susah-susah cari muka sama si gendut ini. Tuan, beberapa pakaian ini sudah selesai dibungkus. Totalnya jadi 176.540 yuan. Oke. Mbak, kalau baju yang di sebelah sana itu harganya berapa? Tuan, selera Anda benar-benar luar biasa. Ini adalah koleksi eksklusif rancangan khusus di toko kami. Harganya 98.888 yuan. Cuma ada satu-satunya di toko ini. Loh, gendut, kamu manggil aku. Jangan banyak omong. Aku. Ngomong aja masih belepotan. Apanya yang aku? Ayo dong, tunjukin seberapa tebal dompetmu itu. Uang jajanku sebulan cuma 100.000 yuan. Beliin gaun 98.000 yuan buat cewek yang bahkan gak aku kenal. Sinting. Tapi kalau nggak dibeli, malah bikin malu banget. Atas dasar apa aku harus beliin baju itu buat dia? Kenal aja nggak? Bagus, alasan yang tepat. Kamu nggak kenal dia, tapi kenal dia, kan? Bukannya barusan kamu bilang mau beliin dia tas? Yang itu aja. Aku suka yang ini, aku mau. Iya, yang mulia. Cowokmu juga nggak kaya-kaya amat, kan? Menghina mantan pacarmu nih. Mo, Chenmo, ayo kita buat kesepakatan. Beliin aku tas yang ini. Nanti aku janji bakal balikan sama kamu. Gimana, Mbak cantik? Chenmo. Maaf Mbak, tolong jangan berteriak di dalam toko. Ya. Perempuan ini tadi gelendotan sama om-om gendut itu. Sekarang malah gatal godain cowok ganteng itu. Dasar nggak tahu malu. Cewek matre emang di mana-mana ada. Bener banget. Cepat kusir aja dia dari sini. Dulu, kamu yang selalu nyuekin aku. Sekarang, kamu nggak level lagi buat aku. Chenmo, kamu bakal nyesal. Tuan, bajunya sudah dibungkus. Oke. Terima kasih. Ini buat kamu. Kamu beneran ngasih ini buat aku. Kukira kamu beli ini cuma buat manas-manasin mantanmu aja. Yah, walaupun emang ada sedikit niat ke situ sih. Tapi semua hadiah ini beneran tulus mau ku kasih ke kamu. Nggak bisa. Ini terlalu mahal. Kalau kamu nggak mau nerima, jangan-jangan. Kalau begitu, berarti sekarang kita temenan, kan? Tingkat kesukaan Lin Meng Yao bertambah 50. Nanti malam mau makan apa?
Itu dia orangnya. Lepas bajunya. Geledah dia. Kalian ini siapa? Mau ngapain kalian? Lepasin aku. Lepasin kalian. Kalian. Heh? Why? Wow. Ngapain kalian siang-siang bolong begini? Bocah tengik. Asli, gue pusing banget. Brengsek. Masih belum puas lu. Bocah sialan. Hajar dia. Wah. Aduh. Hahaha. 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 Hah? Siapa mereka? Lu kenal mereka? Siapa sih mereka? Mana gue tahu. Hei, nyali kalian gede juga. Ya, berani-beraninya nyulik orang siang bolong begini. Kalian lagi ya, 5 juta apa? Kemarin kan cuma 500.000. Dia kalah judi lagi. Lu lihat aja sendiri. Lu yang mukulin dia, kan? Hah? Gue tanya, orangnya di mana? Kalau gue tahu, ngapain gue repot-repot ngangkat lu? Sialan, jaga omongan lu. Ya, nyawa dibayar nyawa, utang dibayar uang. Itu udah hukum alam. Hari ini, biarpun dewa yang turun tangan, lu pikir lu bisa ngalahin gue? Uang 5 juta ini tetap harus dia lunasin. Sekalipun hari ini lu berhasil bawa dia kabur, besok gue pasti bisa nangkap dia lagi. Lu mungkin bisa nyelamatin dia sekali, atau 2 kali. Tapi apa bisa 5 kali, 10 kali? 5 juta itu bukan jumlah yang kecil. Lu hajar 1 orang, bakal datang segerombolan lagi. Kalau akar masalahnya nggak diberesin, hidup lu nggak bakal pernah tenang. Oh, jadi kalian orang kasino. Kok lu bisa tahu? Dalu. Lu mau ngancurin seluruh bisnis kita. Hei, denger ya. Datang ke kasino ya pastinya buat judi. Lah. Udah, nggak usah banyak bacot. Dalu. Aduh. Jadi ini, kasino kalian. Hah? Kenapa? Nggak berani masuk lu. Tenang aja. Tukar chip dulu sebelum masuk ke dalam. 1 chip di sini, harganya berapa? 10. Kalau gitu, gue beli 10. Bocah tengik, lu lagi ngajak bercanda ya? Kenapa? 10 kerasa kurang buat lu. Kalau gue jadi bos lu, udah gue pecat lu dari tadi. Gue ini tamu lo. Kalau hari ini gue mainnya senang. Kasih dia 1 chip. Hah? Dengar ya, bocah. Kalau hari ini lu nggak bisa lunasin utang lu bakal tamat. Dan lu harus sujud minta ampun di sini. Silakan aja coba. Tapi ya, lu mending buka mata lebar-lebar. Hari ini, cuma modal 1 chip ini, gue bakal kuras habis semua duit di kasino lu ini. HMPH. Kalau lu beneran bisa menangin semuanya, gue yang bakal sujud menyembah di depan lu. Bagus. Gue tunggu janjimu. Besar, besar, kecil, besar, kecil, besar. Chenmo. Lu beneran yakin? Jangan takut, gue nggak akan maju kalau nggak punya rencana pasti. Lu pikir gue bodoh apa? Tenang aja deh, ya. Sepuluh. Gue pasang ganjil. 4, 5, 13 poin, besar. Kecil, ganjil. Kecil, taruhan semuanya di kecil. 3, 1, kecil. Hahaha.
Astaga, mantap. Wah, kecil lagi. Angka kembar 3 acak, bayaran 24 kali lipat. Kembar 3 spesifik, bayaran 150 kali lipat. Gue pasang kembar 3, 6, taruh semuanya. Hah? Apa? Gue bilang juga apa? Pasti keluar angka kembar. Ini semua berkat anak muda itu. Putaran ini nggak mungkin keluar angka kembar lagi. Lu jangan coba-coba nipu gue. Ya, gue nggak mau ikut taruhan lu. Anak muda ini udah menang 21 kali berturut-turut. Loh, putaran ini pas aja deh. Ayo kita ikutin aja taruhan bos ini. Hei, wah, bakal cuan gede nih. Hadeh, dasar tolol. Cari beberapa orang, buruan blokir pintu belakang. Bentar lagi dia pasti bakal kalah habis-habisan. Gue takutnya dia malah kabur. Kenapa tadi gue nggak ikutan pasang? Aduh, kenapa gue nggak ikut pasang taruhan dia coba? Gue ngerasa jadi orang paling tolol sedunia. Pasang kecil. Hei bocah, ikut gue naik ke lantai 2. Bos kami mau ngasih perhitungan langsung ke lu. Bos kami mau turun tangan buat taruhan langsung lawan lu. Ngerti? Kalau dia mau taruhan sama gue, suruh dia turun sendiri ke sini. Hei, taruh ini. Putaran ini, gue pasang besar. Bocah, kelakuan lu udah kelewatan batas. Ya, mau taruhan sama gue. Kan, suatu kehormatan buat gue. Tapi gue lagi nggak minat taruhan sama dia. Ayo, pasang kecil. Oke. Punya nyali juga lu. Tempat ini kan daerah kekuasaan mereka. Mending kita main aman aja deh. Siapa yang tahu ada apaan di lantai 2 itu? Ayo, putaran yang ini. 10 perak berubah jadi 2,5 juta. Dia tuh udah bukan manusia lagi. Dia itu dewa judi. Bos Li, kok Anda bisa turun ke sini? Dia itu si Raja Judi, Li Xiangguo. Wah, mampus deh tuh bocah. Harusnya tuh bocah tahu diri buat berhenti pas lagi menang. Kalau tadi dia berhenti mungkin masih aman. Tapi sekarang, posisinya udah gawat. Anak muda, hoki kamu lumayan bagus juga. Ya. Kamu pasti Wei Jing, dari keluarga Lin Dashan kan? Bisa ngedapetin kamu. Menantu dengan ilmu bela diri yang sehebat ini. Benar-benar sebuah keberuntungan buat dia. Halah, lu nggak usah sok basa-basi busuk deh. Kalau ada yang mau diomongin, langsung ke intinya aja. Ada 2 pilihan. 1, bawa pergi semua uang yang baru saja kau menangkan. 2, keahlianmu lumayan juga. Tetaplah di sini dan bekerja untukku. 1 hal, posisimu bakal lebih tinggi dari si Codet. Aku akan memberimu gaji 6 digit setiap bulan. 6 digit. Tapi, dibanding kedua pilihan itu, aku lebih suka menguras habis semua uang di kasinomu ini. Atau, kau bisa berikan surat utang Lin Dashan padaku. Dan kami akan pergi dari sini. Cari mati kau. Kalau tidak, mau apa? Anak muda, siapa gurumu dan dari aliran mana kau berasal? Aku Chen Mo, tidak punya guru dan tidak terikat aliran manapun. Hebat sekali tidak punya aliran. Sekarang, kau yang main denganku. Kau mau main apa? Kau mau main apa? Kalau begitu, kita main poker 3 kartu. Kita masing-masing bawa modal 500.000. Kalau kau berhasil mengalahkanku, surat utang Lin Dashan akan ku kembalikan seutuhnya. Tapi kalau aku yang menguras habis uangmu, 2,5 juta yang baru saja kau menangkan, harus dikembalikan semua. Dan lagi, aku juga akan menghancurkan kedua lenganmu. Chen Mo, ayo kita pergi. Mo, kau dengar aku tidak? Kita berhenti saja mainnya. Ayo kita pergi dari sini. Aduh, kenapa kau menangis? Bukannya tadi aku menang sebanyak ini cuma modal 10 perak. 2,5 juta loh. Kau masih tidak percaya padaku. Aku percaya. Tapi, itu kan Li Xiangguo. Mantan raja penguasa Haicheng. 30 tahun tidak pernah kalah. Siapa di Haicheng yang tidak tahu Li Xiangguo? Dia itu legenda. Iya kan? Chen Mo, kita pergi saja ya. Kalau tanganku patah, ya biarkan saja patah. Kalau sampai tanganku benar-benar patah, dan aku jadi cacat, kau harus merawatku seumur hidup loh. Demi dapat simpatinya, aku rela mati-matian begini. Jangan ngomong sembarangan. Aku rela merawatmu. Tapi aku lebih ingin merawatmu yang utuh, tanpa kurang satu apapun. Chen Mo, kumohon padamu. Kita pergi saja, ya. Percayalah padaku. Tidak apa-apa. Waktu kita masih banyak. Kalian berdua sebaiknya selesaikan urusan kalian sekarang. Kalau tidak, besok mungkin kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Tenang saja. Apa dia benar-benar yakin bisa mengalahkannya? Jangan banyak bacot. HN, mulai saja. Benar-benar bocah tidak tahu diri. Keras kepala. Dia pasti bakal hancur. Kita lihat saja nanti.
Chenmo, kau harus menang. Menang atau kalah. Hutang budiku, Lin Mengyao, padamu, tidak akan pernah bisa lunas seumur hidup. Mulai sekarang, tak peduli kau jadi seperti apapun, aku akan selalu setia menemani di sisimu, selamanya. Cih, seumur hidup, aku paling muak dengan orang yang tidak tahu diuntung. Kalau begitu, bersiaplah menanggung akibatnya, anak muda. Orang yang suka pamer trik murahan, biasanya tidak punya kemampuan asli. Gaya yang polos begini, justru yang paling mengerikan. Tatapannya, boleh juga, tidak usah basa-basi, langsung mulai saja. Bernyali juga kau. Kalau begitu, bagikan kartunya. Aku tutup kartu. Tutup kartu lagi. Tutup lagi. Bocah ini ternyata jagoan juga, tapi dia sama sekali belum menyentuh kartunya. Bagaimana dia bisa tahu jumlah angkanya? Ini baru putaran ketiga. Sudah mulai panik, ya? Putaran ini aku pasti menang. Kalau dia mau menang, dia pasti akan main curang. Biar kulihat bagaimana caramu main licik. Taruhanku 1000. Haha, tidak tutup kartu lagi. Ya, kalau tutup kartu terus, kan membosankan. Benar juga. Aku ikut 2000, 4000, 8000, 10.000. Hahaha. Anak muda, tidak mau adu kartu dulu. Buka kartunya. Sok jadi dewa judi, ya. Si tua bangka ini lagi main perang mental. Mau bikin aku terpancing emosi. Tapi dia lumayan tenang juga. Sengaja ngalah 10.000. Harus curang 100 kali baru bisa balik modal. Aku bakal main aman aja. Kita lihat seberapa tahan kamu. Berani curang, mampus kamu. Wah, banyak banget uangnya. Ya ampun, kok bisa menang sebanyak ini? Kocok kartunya. Kocok kartunya. 500.000, sisa 200.000. Si rubah tua ini mau tarik jaringnya, anak muda. Bagus juga ponselmu. Ini bukan sekadar hoki. Ini murni keahlian. Dia tahu aku pegang kartu tris. Masih berani taruhan buta 10.000. Sepertinya dia sudah siap beraksi. Cuma modal sepasang kartu as jelek itu. Mau ngalahin kartu trisku. Apa sih yang ada di otakmu? Ternyata benar-benar tris. Tris, kok bisa-bisanya dia dapat tris? Dari mana dia tahu Pak Li pegang sepasang as? Iya, kan? Masa sih? Jangan-jangan mereka berdua punya keahlian tembus pandang buat lihat kartu lawan. Kartunya, anak muda. Kartuku bahkan belum dibuka. Kenapa kamu bisa yakin itu aku pegang sepasang as? Iya, kan? Bukankah kamu sendiri yang paling tahu? Aku pasang semua. Kamu berani ikut. Kamu berani pasang, aku berani ikut. Tapi sepertinya uangmu sudah tidak cukup. Sebelum menghancurkan seseorang, buatlah dia gila dulu. Benar? Aku punya 800.000 di sini. Kalau kamu menang, bawa surat utang Lin Dashan pergi dari sini. Kasino kami akan memberimu tambahan 2 juta lagi. Belum cukup. Aku mau 5 juta. Hahaha. Boleh juga nyalimu, anak muda. 5 juta, aku terima. Tapi kalau kau kalah, bukan cuma kedua tanganmu yang akan kupatahkan. Hahaha. Manis sekali gadis ini, sangat polos, cantik banget. Ya, hahaha, pasti masih anak sekolah, kan? Hahaha. Kalau kasino berhasil memenangkannya, apa dia sudah bisa mulai melayani tamu? Aku yang akan jadi pelanggan pertamanya. Pilih aku saja, Tuan. Aku berani bayar 5.000, aku berani bayar 10.000. Dia itu benar-benar primadona tingkat tinggi. Sama sekali tidak kalah cantik dari artis terkenal. 15.000 pun sangat sepadan. Sialan, aku yang bertaruh denganmu. Kenapa kau bawa-bawa dia? Aku setuju. Kamu sudah gila, ya. Demi aku, kamu rela mempertaruhkan nyawa dan kedua tanganmu. Mana mungkin aku ragu mengorbankan diriku. Aku yang sudah menyusahkannya. Cuma ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Aku terima taruhanmu. Hahaha. Bagus, anak muda. Aku sungguh kagum dengan keberanianmu. 800.000, aku pasang semuanya. 3 kartu kembar. Kau mau lawan pakai apa? Jangan bergerak.
Di ujung lengan baju kirimu, ada kartu Queen Hati, Raja Sekop, dan sebuah kartu angka 3. Di lengan kananmu, ada kartu angka 4, 5, dan 7. Di lengan kiri, ada kartu angka 5, 6, dan 7. Di lengan bagian atas, ada kartu 4, 8, dan 9. Di saku celana belakangmu, terselip 3 kartu. Di bawah telapak kakimu ada 2 kartu. Dan di balik celanamu ada 2 kartu. Dan lagi, bandar ini menyembunyikan 9 kartu di tubuhnya. Kartu yang sebelumnya kau sembunyikan itu, belum sempat kau pakai buat curang. Jadi, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi, kalau ketahuan curang di taruhan yang ini, kedua tanganmu harus dipatahkan. Pikirkanlah baik-baik risikonya. Kalau aku nggak sentuh kartunya, gimana cara aku bukanya? Cih! Panggil penjaga. Minggir kau. Dia nyembunyiin kartu as di lengan bajunya. Kamu pikir aku nggak tahu? Wah, ternyata beneran cuma dia. Kacung memang nggak siap kalah. Ya, pantas saja dari tadi aku nggak pernah menang. Ternyata kalian main kotor. Chenmo, sebenarnya monster macam apa dia? Ini sama sekali bukan trik judi biasa. Dia bisa menghancurkan kita. Bos, sekarang emosi semua pengunjung sudah berhasil dipancing oleh Chenmo. Ini sangat merugikan posisi kita. Lebih baik kita biarkan Chenmo menang dulu. Toh, dia juga tidak akan bisa membawa kabur uangnya. Sejak kapan caraku bekerja? Harus kau yang ajari. Tutup mulutmu. Hahaha, anak muda, kau terlalu banyak pikiran. Hahaha. Dan soal masalah ini, Hizang, jalankan saja hukuman sesuai aturan kasino kita. Baik, bos. Tidak. Tolong, jangan. Hahaha. Kasino kami selalu bermain bersih dan adil. Dalam berbisnis, kami selalu mengutamakan kejujuran. Pengawal, bawa kemari surat utang Linda Shan. Dan siapkan juga selembar cek bernilai 5 juta. Berikan kepada anak muda ini. Keterampilan judimu hari ini sangat luar biasa. Kalau ada kesempatan, kita bertanding lagi lain kali. Hang. Chenmo, kita benar-benar menang. Ah, poin kasih sayang Lin Menyao bertambah 20. Kasih sayang saat ini, utang ayahmu sudah beres semua. Ayo kita pulang, ini semua berkat kamu. Terima kasih. Sudah, jangan nangis lagi. Ya, kita pulang sekarang. Ayo cepat kita pergi dari sini. Ayo pergi. Sampai jumpa. Hahaha. Oh. Chenmo, kamu hebat banget. Deh. Ya tentu saja enggak lah. HMPH. Aku ini cuma belajar sendiri. Tahu, biasanya aku sama sekali nggak pernah berjudi. Hari ini tuh, murni cuma buat bantuin kamu nyelesain masalah ini. Orang biasa itu, dari 10 kali judi, 9 kalinya pasti kalah. Kalau mau nggak pernah kalah, ya jangan pernah berjudi selamanya. Benar juga. Semoga saja, ayahku nggak akan pernah berjudi lagi setelah ini. Kalau dia sampai berani judi lagi, aku bakal putusin hubungan ayah dan anak sama dia. Kapan-kapannya, biar aku ketemu sama ayahmu. Aku bantu bicara baik-baik sama dia. Biar masalah kalian bisa cepat beres. Kenapa? Udah nggak berani main lagi. Hah, banyak bacot kau. Bos kami bilang, dia masih berhati, mau kasih kau satu kesempatan lagi. Asalkan kau buang sikap sombongmu itu, dan mau kerja di bawah perintahnya, dia bersedia ngasih kau jalan keluar. Tapi kalau kau nolak, jangan harap hari ini kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Cuma modal kalian doang. Heh, kau udah berani ngelukain bos kami. Makanya kami sengaja bayar 4 jagoan terhebat buat habisin kau. Hahaha. Asal kalian tahu ya, kalau soal berantang, menang itu bukan berarti karena menang jumlah. Mau sebanyak apapun orang kalian, sama aja bohong. Saudara-saudara, habisi dia, hiya. Hiya. Rasakan ini. Hiya. Masih berani maju. Hah, mana lagi? Maju sini. Gimana? Keren kan aksiku tadi? Ya ampun. Kenapa? Udah, nggak usah dikejar lagi. Tanganmu berdarah. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Nggak usah. Ini cuma luka kecil kok. Diperban sedikit juga udah sembuh. Boleh nggak? Aku numpang ke rumahmu. Boleh? Ayo jalan.
Ah, ini rumahmu, rumah orang tuaku. Dulu, waktu ibuku masih ada, keluarga kami juga sangat harmonis. Tapi kemudian, ayahku kecanduan judi. Dia menghabiskan semua uang keluarga kami di meja judi. Setelah ibuku menceraikannya, di rumah ini cuma tersisa aku. Hanya aku dan ayahku. Dia mempertaruhkan semua barang berharga di rumah ini dan kalah. Kasihan sekali kamu. Aku berjanji pasti akan membahagiakanmu. Besok, kita pergi beli rumah baru. Kita pindah dari sini. Cari suasana baru. Nggak apa-apa kok. Toh aku juga nggak tinggal di sini. Aku tinggal di asrama kampus. Pikirku, setelah lulus nanti, aku mau cari kerja yang bagus. Biar bisa sewa tempat sendiri. Sakit banget ya? Ah, nggak kok. Kamu nggak perlu sampai terluka demi aku. Demi kamu, semuanya sepadan. Kok kamu malah nangis? Sayang, sudah ya, jangan menangis. Coba tatap aku. Sayang, kamu cantik banget. Loh, kok sudah nggak sakit? Oh iya, fisikku kan 10 kali lipat lebih kuat dari manusia normal. Kemampuan pemulihanku sangat cepat. Sepertinya sudah sembuh total. Aku jadi makin kuat nih. Waktunya bangun. Sayang, hari ini, kita pergi beli rumah dulu ya. Habis itu baru beli mobil. Mulai sekarang, kamu adalah kekasihku. Kita pindah dan tinggal berdua ya. Baiklah. Aku nurut sama kamu saja. Kalau yang itu, yang di sebelah sana bagaimana? Cahaya matahari di beberapa gedung kita ini sangat bagus, Kak. Semuanya menghadap matahari terbit. Rumah ini mahal banget. 3 kamar tidur saja harganya sampai 3-4 juta yuan. Ya ampun, nggak apa-apa kok. Lokasinya juga sangat dekat. Kita berdua bakal tinggal di sini. Ke sekolah juga gampang loh. Terus, harganya juga sepadan banget. Kedepannya, nilai investasinya pasti bakal naik. Betul sekali, Bapak. Perumahan kita di Changju Yiping ini kualitasnya top banget loh. Pak, apalagi deretan villa eksklusif ini. Harganya cuma 15 juta aja. Semuanya udah pernah jual dan desainnya premium. Dan Bapak bisa langsung bawa koper aja buat nempatin villanya. Siapa nih? Gembel kayak dia mana mampu beli rumah sih? Nggak usah buang-buang waktu deh ngeladenin dia. Kenapa sih di mana-mana selalu ada orang kere? Mereka berdua itu cuma gembel. Boro-boro beli villa. Apartemen 3 kamar aja mereka nggak bakal sanggup bayar. Maaf Pak, Anda nggak boleh duduk di situ. Gue mau punya duit atau miskin? Gue mau beli rumah atau enggak? Apa urusannya sama Elo? Chenmo, jaga ya nada bicara lo ke gue. Lo masih ngerasa lo itu pacar gue? Ntar gue mau tunduk-tunduk dan ngemis-ngemis di kaki lo. Dengar baik-baik ya, sejak lo hianatin hubungan 3 tahun kita berdua ini cuma orang asing. Nggak usah ikut campur urusan gue. Gue juga males kali ngurusin hidup lo. Gue cuma mau aja ngeliat gaya lo yang belagak sok kaya. Mana pakai nipu perasaan cewek polos lagi. Makanya gue nggak tahan pengen ngebongkar kedok lo. Ini tuh demi kebaikan dia tahu. Oh, jadi ini mantan pacar yang udah ngianatin Chenmo. Ternyata bener ya, kelakuan mantan tuh emang nggak ada yang beres. Chenmo itu nggak pernah bohongin aku. Kamu nggak usah ikut campur urusan kami deh. Dia itu cuma gengsi aja. Makanya belagak sok kaya. Duitnya itu paling-paling juga hasil nyolong. Makanya dia bisa beliin kamu beberapa baju buat nipu kamu. Tapi dia udah pasti nggak bakal sanggup beli rumah di sini. Mending kamu jangan mau dibego-begoin deh sama dia. Emangnya kamu bener-bener kenal sama Chenmo? Beraninya kamu ngomong gitu? Aku tuh udah 3 tahun pacaran sama dia. Aku tahu luar dalamnya, tahu busuk-busuknya dia. Aku tuh paham banget sifat aslinya dia. Makanya aku milih putus sama dia. Ya ampun. Cepat banget ya kamu ganti pacar. Perasaan kemarin masih sama si cowok gendut. Siapa namanya? Tuan Bawang itu. Kan, aku sama Tuan Bawang ini jadi cinta pada pertama. Aku sama cowok lain itu cuma main-main doang. Jangan sembarangan fitnah aku di sini. Ya. Chenmo, mulai sekarang, mantan pacarmu ini milikku. Walaupun kita berdua sudah sama-sama tahu luar dalam sekian lama. Tapi kalau kamu mau memungut barang bekas, ya itu urusanmu. Aku doakan kalian langgeng deh. Biar nggak menyusahkan orang lain. Aku mau villa yang itu. Langsung bayar sekarang. Baik, Bapak. Saya siapkan kontraknya sekarang. Nah, sekarang aku sudah boleh duduk.
kan? Silakan duduk. Halah, teruskan saja aktingmu itu. Kita kesini saja cuma lihat-lihat apartemen 3 kamar. Bisa-bisanya kamu mau beli villa seharga 15 juta yuan. Mana mau langsung tanda tangan kontrak lagi? Cuma demi bikin aku kesal dan jaga gengsi. Kamu sampai sok jadi orang kaya begini. Nanti kalau nggak bisa bayar, kamu sendiri yang bakal malu besar. Hati-hati loh, nanti Mbah Salesnya malah hajar kamu. Benar banget, perumahan mewah ini kan di bawah kendali Bos Long dari dunia bawah. Kalau kamu berani mempermainkan staf penjual di sini, sama saja kamu cari mati menyinggung Bos Long. Nanti kamu sendiri yang bakal menanggung akibatnya. Nggak usah repot-repot mengurus urusan orang lain deh. Bapak Chen, ini kontraknya. Silakan ditandatangani. Dan sekalian selesaikan pembayarannya ya, Pak. Oke. Rumah ini pakai namamu saja, ya. Pakai namaku. Ya ampun, kamu kan pacarku. Lagi pula, semalam, kamu sudah memberikan hal yang paling berharga untukku. Jadi, wajar dong kalau aku belikan kamu rumah. Nanti, kalau kita sudah tinggal di sini, hal kecil seperti ini bukan apa-apa. Berkat kemampuan dari sistem yang kuterima. Kedepannya, aku bisa menghasilkan uang sebanyak yang aku mau. Hahaha, Chenmo, jujur saja deh, kamu sebenarnya nggak punya uang, kan? Malah nyuruh ceweknya yang tanda tangan. Lo takut orang dari kantor pemasaran nyari masalah sama lo, kan? Makanya lo nyuruh pacar lo yang tanda tangan. Biar lo bisa lepas tangan. Dan gak perlu tanggung jawab. Bos Long juga gak bakal nyari masalah lagi sama lo. Untung aja dulu gue mutusin lo. Kalau enggak, gue yang bakal kena masalah sekarang. Kita pacaran selama itu. Bisa-bisanya lo mikir gue, Chenmo, orang yang kayak gitu. Selama 3 tahun ini, lo sama sekali gak paham siapa gue. Sepertinya gue juga nggak pernah benar-benar kenal sama lo. Benar-benar menyedihkan. Lucu banget. 3 tahun itu, lo cuma jadi budak cinta yang tolol. Hahaha. Bucin kalau udah dimanfaatin yang nggak bakal dapat apa-apa. Hahaha. Hahaha. Aku percaya kok sama Chenmo. Terus mana uangnya? Tuan Chen, silakan gesek kartunya. Uang sebesar 15 juta yuan sudah masuk rekening. Nah, rumah barunya udah kubeli. Ayo kita pergi lihat rumah baru kita. Nggak usah buang-buang waktu di sini sama 2 orang pecundang ini. 15 juta yuan. Dari mana lo dapat uang sebanyak itu? Kita itu udah putus. Dan bagi gue, lo itu cuma orang asing. Kedepannya, mending kita nggak usah ada urusan lagi. Dah. Si bucin Chenmo itu ternyata sekaya ini. Coba aja dia ngasih tahu gue dari awal. Gue nggak perlu repot-repot menjilat anak-anak orang kaya itu. Rela rendahin harga diri, sampai ngelayanin mereka macam-macam di ranjang. Padahal mereka juga nggak pernah benar-benar menghargain gue. Ini semua salah lo. Punya uang tapi nggak bilang-bilang. Ini namanya nipu gue. Awas aja lo. Urusan kita belum selesai. Gimana? Kamu suka, kan? Wah, besar banget ya, rumahnya. Mulai sekarang, ini bakal jadi rumah baru kita. Kedepannya, kita berangkat kuliah bareng. Dan pas malam harinya, kita bisa mesra-mesraan berdua. Kamu kenapa? Ketemu sama kamu adalah keberuntungan terbesar di hidupku. Aku juga. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang kamu. Kalau kamu memang sayang sama aku, akhir-akhir ini, ada satu soal yang aku belum ngerti nih. Ajarin aku dong. Yuk, kita bahas bareng. Hai, kebetulan banget ketemu di sini. Nggak kebetulan. Aku memang lagi nyari kamu. Ah, ada apa? Kalian akhir-akhir ini kelihatannya lagi dekat banget ya? Pacaran? Ya, bisa dibilang gitu. Memangnya ada urusan apa? Kamu lupa sama kesepakatan kita. Nggak lupa kok. Kalau kamu butuh, aku pasti selalu ada buat melindungi kamu dari dekat. Bagus kalau masih ingat. Malam ini, keluarga ngadain acara amal. Aku takut bakal ada bahaya. Kamu harus ikut aku ke sana. Oke. Nggak masalah. Bagus. Kamu sama Su Qingyue itu. Aduh, sayang. Karena satu dan lain hal, aku jadi pengawal pribadinya, buat mastiin keselamatannya. Aku harus menjalanin tugasku. Ya udah. Tapi kamu harus ekstra hati-hati ya. Ah, kalau gitu malam ini kamu mandi yang bersih dan tungguin aku di rumah ya. Nanti pas pulang, kita lanjut ngobrol berdua. Ih nakal, males deh ngomong sama kamu. HMPH.
Malam ini, separuh dari orang-orang berkuasa di Haixi ngumpul di sini malam ini. Rame banget ya. Astaga, acaranya lebih gila dari yang ada di film-film. Kerasa banget aroma uang dan kekuasaannya. Pergi keliling aja sana. Aku mau ngobrol sama teman-teman seumuranku. Malam ini adalah panggungmu. Sebentar lagi ada lelang. Anggap aja buat nambah pengalaman. Papa kasih kamu limit 50 juta. Wah, Pak Su. Halo, apa kabar? Halo juga Pak Tuali. Udah lama nggak ketemu ya? Kita memang udah bertahun-tahun nggak jumpa. Pak Su, mari silakan lewat sini. Kiwe, masih ingat aku nggak? Ini aku, Asing. Kiwe, tungguin aku dong. Kiwe. Mobil ini cocok banget buat kamu. Aku udah beliin ini khusus buat kamu. Nggak usah. Pakai aja. Ayo pakai aja. Judi batu giok, Kiwe. Kamu belum pernah main beginian, kan? Seru banget loh. Sini, biar orang dalam yang bawa kamu lihat tambah wawasan. Untung besar, aku untung besar. Sisanya naik sampai belasan kali lipat. 30 juta lebih. Untung besar. Cantik banget sih. Tapi buat pemula, ini belum ada apa-apanya. Itu cuma giok jenis es biasa. Barang pasaran, di mana-mana juga ada. Barang yang benar-benar bagus itu giok jenis kaca. Sekali lihat, kamu nggak akan pernah bisa lupa. 3 juta bisa mendadak berubah jadi 45 juta. Kayak mendadak berpuluh-puluh kali lipat itu jauh lebih menantang daripada investasi apapun. Xing Yuan, coba kamu lihat sebelah sini. Ini area batu kiloan, barang obrolan, murni cuma buat iseng-iseng. Ini batu mentah murni, cuma modal nekat. Harganya dari ratusan sampai puluhan ribu. Terus ada juga yang di sana itu batu yang sudah ada jendelanya, risikonya lebih kecil. Harganya juga lumayan tinggi, dari puluhan ribu sampai jutaan. Direktur Hei, biasa aja sih. Waktu di luar negeri, kebetulan aku diangkat jadi murid oleh seorang master. Wah, Tuan Muda Li, ternyata beneran loh. Ya, sini, gue kenalin ke semuanya. Ini dia Tuan Muda Li, Li Xunsing. Kak Sing, ya ampun, gue sering banget dengar Kak Li cerita soal lo. Akhirnya hari ini bisa ketemu langsung. Wah, Tuan Muda Li, dengar-dengar, waktu di luar negeri lo belajar sesuatu. Ya, katanya lo belajar judi batu giok dari Master Wesley. Beneran nggak? Tuh, Master yang lo maksud itu, Master Wesley. Guruku itu selalu nyuruh aku buat tetap rendah hati. Kak Sing, sebenarnya tadi aku gak mau pamer. Lihat deh, malah jadi pada heboh begini. Aduh, Kak Li, kau ini terlalu merendah. Buat apa ditutup-tutupi segala? Lihat gue batu kutukan. Ayo, tunjukkan 1 atau 2 trik kehebatanmu. Baiklah, mari kita lihat dulu. Astaga, ini semua cuma batu rongsokan. Siapa yang kau sebut rongsokan? Bos, yang ini, 4 juta. Tidak pakai tawar. Langsung buka. Wah, warna hijaunya keluar. Astaga, Tuan Muda Li. Baru buka batu pertama saja sudah untung 3 juta. Hebat banget, Tuan Muda Li. Benar-benar pantas jadi murid Guru Wesley. Luar biasa. Si hati dingin itu akhirnya goyah juga. Kalau batu yang ini bagaimana? Kiyu, kali ini tebakanmu salah. Giok hijau imperial yang asli ada di batu ini. Aku sudah memastikannya dengan penglihatan mata batinku. Bagian dalamnya dipenuhi dengan giok jenis kaca kualitas terbaik. Sedangkan yang itu jelas-jelas cuma trik kotor. Lapisan hijau di celah batu itu terlalu sempurna. Kemungkinan besar itu cuma tempelan dari serpihan bubuk giok, sengaja dibuat untuk menipu orang awam. Benar begitu kan, bos? Bocah sialan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku, Wu Lao Liu, tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Kalau begitu, kenapa tidak kau buka saja sendiri batunya? Gila apa? Aku ini penjual batu mentah. Tentu saja aku takut rugi kalau membukanya sendiri. Batu yang satu ini, sudah 2 atau 3 tahun ada di sini tapi tidak laku lakukan. Kau... Percaya tidak? Batu yang itu barulah barang dengan kualitas terbaik. Semakin lama tersimpan, semakin tinggi nilai kualitasnya. Berapa harga batu ini? 35 juta. Berapa katamu? 35 juta. Semuanya, dengarkan aku. Aku ini murid Guru Wesley. Percayalah padaku, percayalah pada ketajaman mata Guru Wesley. Buka batunya. Kak Sin, kita ini kan muridnya Guru Wesley. Ucapannya itu jaminan mutu. 35 juta. Berani banget dia pasang harga segitu. Tapi kalau Tuan Muda Li sudah naksir,
Naik 2 kali lipat pun nggak jadi masalah buat dia. Bisnis yang pasti cuan, bener banget. Oke deh, 35 juta. Kita pilih yang ini. Buat kontraknya sekarang. Kalau batu yang ini, cuma sampah, bahkan harganya nggak semahal punyamu. Heh bocah, lu siapa sih? Oh, gue. Nama gue Chenmo. Gue ini pengawalnya Nona Su. Dasar gembel, minggir sana lu. Lu nggak punya hak buat ngomong di sini. Denger nggak lu? Denger nggak? Budek ya lu. Dasar pengawal gembel. Heh Nona, mending Anda diam saja. Hah, tuh. Gue ini masuk kelompok manusia. Jangan-jangan lu berdua masuk kelompok binatang. Ya, pantesan aja kita nggak bisa nyambung. Bangsat lu, wow. Hari ini, kalau Kak Si nggak nahan gue, udah gue habisin lu. Iya, lu jago, lu hebat, lu paling sakti deh. Chenmo. Atas dasar apa lu bilang batu yang itu jelek? Heh, batu yang ini harganya 50 juta loh. 50 juta buat batu rongsokan ini, udah gila ya? Kalau dengerin dia, lu bakal rugi bandar sampai melarat. Kita tuh harusnya percaya sama muridnya Master Wesley. Wesley. Kalau dia ngajarin murid kayak lu, kelihatan banget. Kemampuannya juga pas-pasan. Berani-beraninya bocah ini ngehina Master Wesley. Udah sinting ya, bocah ini demi pamer di depan Nona Su, sampai urat malunya putus. Pacar gelapnya kali. Teman sekelas lu ini, otaknya agak geser ya. Otak gue geser atau enggak? Tinju gue yang bakal jawab. Tuan Muda Li mau coba-coba. Nih, jaga mulut lu ya kalau ngomong sama Kak Sin. Hajar aja dia. Li Shunxin, diam-diam dia itu naga buas. Asalkan kamu bisa menghargai. Oke, aku hargai. King Yuan. Main judi batu ini bukan hal sepele. 50 juta itu bukan uang kecil. Gimana kalau begini aja? Haum, kamu pilih aja batu yang aku rekomendasikan ini. Oh, kalau sampai rugi, aku ganti 20 juta. Anggap saja ini niat baikku. Aku bantu tanggung sebagian kerugianmu. Ah iya. Wah, benar-benar jantan dan sangat dermawan. King Yuan. Langsung belah saja batunya. Yang kedua, kalau sampai rugi, atau nilainya ternyata di bawah 50 juta, kurangnya berapapun, aku yang bakal tombokin. Tapi kalau ternyata batunya untung, keuntungannya kita bagi dua, ya, 50 juta. Lu itu cuma satpam kre, mau ganti rugi pakai apa lu? Hah, mau jual diri lu? Hah, sana pergi, enyah lu. Tunggu apa lagi? Sih, dengerin Tuan Muda Li udah pasti benar. Dia itu kan murid andalannya Master Wesley. Mana mungkin dia salah pilih batu, kan? Kamu lebih percaya dia, atau percaya sama aku? 50 juta. Aku ambil, siap. LHM. Uangnya sudah masuk, ya. Barang berharga ini resmi jadi milik Anda. Mau dibelah sekarang batunya. King Yuan, kamu lebih milih percaya sama satpam daripada sama aku. Uangku, aturanku, keputusanku kali ini nggak ada urusannya sama kamu. Bagus. Nggak ada urusannya sama aku, ya. Yang harga 30 juta nggak jadi, deh. Aku tambah 1 juta lagi. Buka punyaku. Biar kita lihat siapa yang benar. Lihatlah. Lihat saja gaya sombongnya. King Yuan, dengar ya. Sebagai murid dari Guru Sili, aku sangat paham betul soal barang seperti ini. Batu giok mentah yang aku pilih, sudah pasti tidak akan salah. Iya. Kau hebat, kau luar biasa. Cepat buka saja batunya. Kualitas rendah begini saja dipaksakan, mana tak parah lagi. Paling-paling nilainya cuma 10 juta. Bagaimana mungkin? Tentu saja, tidak mungkin. Sudah kubilang ini cuma batu rongsokan, tapi kau tidak percaya. Untung saja kau tidak percaya padanya. Dia itu cuma modal teori belaka. Tidak ada yang bisa menjamin pasti untung setiap saat. Setidaknya, batu yang satu itu pasti bakal bawa untung. Kau memilih batu itu untuk King Yuan. Sudahlah. Kita lihat saja nanti. Ayo, buka punyaku. Astaga. Giok hijau kekaisaran kualitas kaca.
Ya Tuhan, besar sekali. Dan warnanya sangat murni. Ini sih tak ternilai harganya. Hijau seperti ini. Sangat sempurna. Ini mustahil. Hei, bosku. Giok hijau kekaisaran kualitas super ini. Sesuai kesepakatan, keuntungannya kita bagi 2, ya. Murid kecil dari guru Silly. Sekarang kau mau mengaku kalah tidak? Itu cuma lagi hoki saja. Kita lihat saja pembalasanku nanti. Terima kasih. Hei, keuntungannya ku bagi separuh untukmu. Kalau kedepannya ada rezeki nomplok seperti ini lagi, ingat panggil aku, biar ku bantu pilihkan batunya. 210 juta. Jual padaku seharga 210 juta. Aku berani bayar 230 juta. 280 juta. Kiwe. Tolong hargai Paman Liu ini. Maaf, Paman Liu, batu ini mau aku simpan sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahku. Hang. Baguslah. Kakak benar-benar mau kasih kejutan luar biasa buat ayah. Ya, Chen Mo yang bersikeras memilih batu ini. Dia juga yang sadar kalau batu milik Li Xunsing itu ada masalah. Hahaha, mata anak muda ini benar-benar tajam. Nyali kamu juga. Mantap. Agak mirip dengan gayaku sewaktu muda dulu. Anak muda. Sekarang apa perintahmu? Malam ini, aku akan mengadakan pesta perayaan di Hotel Emerald Intercontinental. Kamu harus datang loh, anak muda. Datanglah, kamu harus datang. Hahaha. Bang Xing, bocah itu terlalu banyak tingkah. Bagaimana kalau kita suruh beberapa anak buah untuk melenyapkannya? Awas saja, akan kuingat wajahmu. Hahaha. Hari ini, aku senang sekali. Aku dapat untung 100 juta. 100 juta. Hahaha. Sini, lalu, bagaimana denganmu? HM, diam saja di sini baik-baik. Ya. Dasar nakal. Jangan pergi, katanya kamu. Mau melindungiku. Hei, jangan tidur di sini. Menurutlah sedikit. Aduh. Lihat aku. Sepertinya aku mulai menyukaimu. Apa ini karena kita tidur bareng kemarin? Kamu menyukaiku? Ngapain sih? Jangan banyak omong. Bangun, bangun. Ada apa sih ini? Kenapa kamu ada di kasurku? Bikin jantungan saja. Tadi malam, kamu mabuk berat. Aku mengantarmu pulang dan membaringkanmu di kasur. Tapi kamu nggak membiarkanku pergi. Nona Su. Walaupun kamu putri keluarga kaya raya, kamu nggak bisa sembarangan nindas orang begini. Dong, aku nindas orang. Jelas-jelas kamu yang nindas aku. Tahu. Sekarang aja di situ masih sakit. Iya, sayang. Kalau gitu, sekarang aku buatin sarapan cinta buat kamu. Ya, gimana? Mau, kan? Musik diputar. Tingkat ketertarikan 30. Total ketertarikan 40. Tunggu. Kamu udah pulang. Aduhai. Hahaha. Kamu gak pulang ke asrama? Ya, bosen. Tahu. Mau cium. Mau cium dong.
Besok kan masih ada kelas. Tenang aja. Nanti pasti aku bangunin kok. Kok di badan kamu ada bau parfum? Sih, dari mana? Masa sih? Ini ada tahu. Ya ampun, Meng Yao, itu kan parfum yang kamu pakai kemarin pagi. Kamu lupa? Ya, sumpah jadi anak anjing deh. Tapi wangi parfum ini beda. Wangi parfum. Wangi parfum, ya, wangi, kan. Kayaknya ini gara-gara acara amal semalam deh. Nggak sengaja tabrakan sama tamu cewek, terus wanginya nempel. Kalau aku bohong sama kamu, kamu boleh panggil aku anak anjing deh. Asalkan kamu nggak nyari cewek lain di belakangku aja, sih. Insting keenam perempuan emang tajam banget. Ya, kalau punya banyak pacar, risiko ketahuannya juga makin tinggi. Kedepannya, gimana ya cara ngaturnya? Andai aja mereka bisa saling nerima, dan bareng-bareng jadi pacarku semua, pasti bakal enak banget. Oh, jam 9 malam, boleh? Oke, aku tutup dulu. Ya, mendeteksi target yang bisa ditaklukkan, Xia Wan King. Aduh, maaf, ya, kamu nggak apa-apa, kan? Apakah tuan rumah ingin mengikat target utama, Xia Wan King? Ikat, jelas harus diikat. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Halo, namaku Chen Mo. Halo, aku Xia Wan King. Kak Xia, ada sesuatu yang ingin ku bilang, tapi nggak tahu pantas atau nggak. Ada apa emangnya? Kok kamu bisa tahu? Alam semesta merestui dengan perintah suci. Wayungkan kuas ini, 10.000 roh terkunci di dalam jimat ini. Selesai. Kakak nggak apa-apa, kan? Ini kan baru pertama kali kita ketemu. Jimat ini buat kakak. Kenapa? Sejujurnya ya, sebaiknya kakak bawa ini kemana-mana. Jangan sampai hilang ya. Berapa harganya? Biar aku transfer. Bukan begitu maksudku. Barang kayak gini kan pasti ada modalnya. Toh, benar? Kan? Ya sudah. Bayarnya tunggu jimat ini terbukti ampuh saja. Ya sudah. Aku pamit duluannya. Junior. Ya ampun, Mbak, kamu nggak apa-apa. Gila, serem banget. Ya Tuhan, Mbak, dikit lagi wajahmu bisa hancur loh tadi. Kamu bener-bener panjang umur. Mbak, aku nggak apa-apa. Ini pasti karena Chen Mo. Sejujurnya ya, akhir-akhir ini kakak lagi diintai malah bahaya. Kakak boleh kok nggak percaya. Tapi, tolong bawa jimat ini kemana-mana ya. Jangan sampai hilang. Halo, Chen Mo. Aku pengen raktir kamu makan. Kejadian barusan. Untung banget jimat itu tiba-tiba terbang keluar dari sakuku. Tapi sekarang, jimatnya malah hancur. Poin afeksi Xia Wan King bertambah 15. Total afeksi saat ini, 15. Chen Mo, kamu sendiri nggak apa-apa, kan? Oh, aku nggak apa-apa kok. Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya, Chen Mo. Beneran, kalau nggak, aku transfer uang aja ke kamu. Ya,
berapapun gak masalah. Hei, kakak sibuk lagi, ya. Panggil Wan King aja. Adik tingkat, bukan, Chen Mo. Bisa nggak? Aku minta tolong satu hal sama kamu. Bilang aja. Akhir-akhir ini kan, aku sering banget kena sial. Awalnya aku nggak percaya hal-hal kayak gini. Tapi masalah kali ini, mulai dari ayahku, lengannya tiba-tiba sakit parah. Tapi nggak ketahuan apa penyebabnya. Terus bisnis ibuku, belakangan ini juga sering banget bermasalah. Di rumah juga, sering kepentok dan terluka. Menurutmu, apa semua ini ada hubungannya sama aku? Kayaknya, ini masalah Feng Shui. Tapi ya, kalau aku lihat dari raut wajahmu sekarang, auranya masih gelap. Belum pudar, belum pudar. Kenapa? Ngapain kamu? Kalau gitu, Bi, berarti itu bukan masalah dari dalam diri kamu. Pasti rumah kalian yang punya masalah Feng Shui. Makanya, wajar kalau keluargamu ikut kena imbasnya. Boleh nggak? Hari ini kamu ke rumahku buat ngecek. Buru-buru banget. Ya, aku cuma takut kalau tiba-tiba suatu hari nanti keluargaku kena masalah yang lebih parah lagi. Chen Mo, aku mohon padamu. Oke, nggak masalah. Syukurlah, Chen Mo. Makasih banyak. Ya, Ding. Tingkat kesukaan Xiao Wan King bertambah 5. Tingkat kesukaan saat ini 20. Rumah ini, kakekku yang beli, udah direnovasi ulang. Lingkungannya nyaman banget, kan? Villa keluargamu ini, waktu direnovasi ulang dulu. Pernah ada yang mati di sini? Nggak. Chen Mo, kau bicara apa sih? Mana mungkin begitu? Ada apa? Tidak apa-apa, cuma tanya saja. Ayo pergi. Jangan menakut-nakutiku. Ih, kau ini menyebalkan sekali. Aku pulang. Kalian berdua pacaran? Ya, ibu bicara apa sih? Ini Chen Mo, dia teman kelasku. Hari ini aku mengajaknya ke rumah kita. Tujuan utamanya untuk memeriksa kesehatan ayah. Sekalian melihat Feng Shui rumah kita. Masih semudah ini, apa dia mengerti ilmu pengobatan? Apalagi melihat Feng Shui, itu makin tidak masuk akal. Benar juga. Nak Chen, apa kau pernah belajar ilmu pengobatan? Sedikit. Tapi, Paman, penyakitmu ini sebenarnya tidak ada gejala fisik yang nyata. Pasti ada penyebab lain. Tapi tidak masalah, bisa kuselesaikan semuanya sekaligus. Paman tidak akan sakit lagi. Kalau kau mau menggunakan tahayul untuk mengobati penyakit demi mendekati putriku, maka kau salah perhitungan. Bicara apa Paman? Aku tidak bermaksud begitu. Halo, Paman, Bibi, Xiao Chou. Kenapa kau ada di sini? Bibi, perkenalkan. Beliau adalah Tabib Peng, tabib senior kenalan ayahku. Sejak kedatanganku memeriksakan Paman, aku dan Wan King sudah berteman sejak kecil. Kami tumbuh besar bersama. Urusannya adalah urusanku juga. Ya ampun, apakah ini pakar Peng yang sering masuk TV itu? Wah, ayo silakan duduk, silakan duduk. Bibi, kalau yang ini siapa? Oh, dia Chen Mo, teman sekelas Wan King. Katanya tahu sedikit soal Feng Shui. Datang ke rumah untuk main saja. Haha. Feng Shui. Zaman sekarang masih percaya hal begituan. Pak Xia, kalian ini saking paniknya sampai sembarangan mencari tabib. Ya, zaman sekarang, sembarang orang tak jelas pun berani menipu. Bocah ingusan kok berani-beraninya sok ahli baca Feng Shui. Teman, Anda salah paham. Ini cuma teman kelasku yang lagi main ke rumah. Mana ngerti dia soal Feng Shui? Sejak kapan? Mengukur tinggi rendahnya kemampuan seseorang ditentukan dari dia masih ingusan atau tidak. Ngomong apa kau? Maksudmu apa? Apa kau juga mahasiswa Universitas Hai? Universitas Hai, bagaimana bisa mereka mendidik mahasiswa tidak beretika sepertimu? Hormatilah yang tua dan sayangilah yang muda. Hei, bocah kurang ajar. Kalau dia tidak menyayangi yang muda, buat apa aku menghormati yang tua? Sok-sokan bahas hormat dan sayang, memangnya kau paham? Hah? Umur 20-an dianggap muda, dan umur 50-an dianggap tua. Di lokasi proyek, ada banyak kuli panggung bata yang umurnya 60-an. Terus umur segitu masih pantas dibilang tua. Aduh, Tuan Peng, dasar badut. Xiao Chen, apa-apaan sih kalian ini? Tuan Peng, anak muda memang bicaranya belak-belakan. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Aduh Tuan Peng, bukan begitu maksudnya. Maksudnya sudah jelas, junior bodoh ini sama sekali tidak tahu cara menghormati orang tua. Benar-benar kurang ajar. Ya ampun, Tuan Peng. Kalau aku sih,
punya kemampuan untuk memprediksi masa depan. Sebentar lagi, penyakit ini bukan cuma gagal disembuhkan, kau malah bakal memohon padaku. Hahaha, Paman Xiao, dari mana sih kalian memungut orang aneh ini? Hahaha, benar-benar lelucon. Dasar anak muda sombong yang tidak tahu diri. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Tidak usah ditanggapi. Apa? Maafkan aku ya, tahu begitu. Aku dengarkan saja kata-katamu. Kalau begitu, kamu besok datang lagi saja. Ya ampun, buat apa kamu minta maaf? Aku malah merasa ini lumayan seru. Wan Xie, kamu tunggu saja dan tonton pertunjukan bagusnya. Apa? Kenapa kamu bisa seyakin itu? Tadi aku sudah mengamati aura jahatnya. Sebenarnya, saat ada proyek konstruksi sebelumnya, ada pekerja yang meninggal di sana. Kalau soal penyebab kematiannya, sepertinya karena tersengat listrik. Makanya, arwah penasaran berkumpul di sana. Lalu kita harus bagaimana? Halah, ini sih masalah kecil. Setelah energi negatifnya dibersihkan, penyakitnya pasti akan sembuh dengan sendirinya. Nanti, saya juga akan mengatur ulang tata letak rumahmu. Dan semuanya akan beres. Oh, ternyata begitu. Anak muda, jangan cuma bergantung pada sains saja. Lihat nih, bagaimana pengobatan tradisional menyembuhkan penyakit. Tuan Xiao. Darah kotor menumpuk. Pembuluh darah Anda sudah tersumbat total. Seharusnya Anda datang kepadaku sejak awal. Terlambat 2 hari saja. Lengan Anda ini pasti sudah lumpuh total. Maaf sudah merepotkan Anda, dokter. Hahaha. Hei, apa yang sedang kamu tertawakan? Kalaupun ada masalah, kan masih ada aku. Jangan khawatir. Tidak, ini tidak mempan. Aduh, ini sama sekali tidak rasa seperti ditusuk jarum aku kuntur. Rasanya malah seperti mata buah yang mengebor ke dalam lenganku. Dokter Xia, saya tahu aku puntur memang terasa sakit. Tapi rasa sakit ini benar-benar tidak tertahankan. Kembalikan nyawaku. Serahkan nyawamu padaku. Pak Xia, cepat lepaskan. Bisa gawat ini. Bisa celaka kita. Omong kosong apa kamu ini? Sedang apa kamu? Tuh kan, aku sudah bilang pasti ada tontonan seru. Chen Mo, sebenarnya ini ada apa? Hahaha. Orang tua ini menusukkan jarum dari arah yang salah. Dia malah menggunakan formasi pemisah jiwa. Tusukan jarumnya barusan malah memancing roh jahat di dalam tubuh ayahmu. Jadi sekarang, roh itu menyerang balik si dokter gadungan ini. Kenapa kalian malah diam saja menonton? Cepat bantu aku. Gila, mengagetkanku saja. Memangnya aku bisa bantu apa? Tadi sudah kubilang kalau mereka tidak akan bisa menanganinya. Tapi kalian berdua ngeyel dan bersikeras mau maju. Malah melakukanku, mempertanyakanku, dan bicara tidak sopan padaku. Sekarang, biar kutunjukkan kelasku. Lihat kan, kena batunya sekarang. Chen Mo, kamu pasti punya cara, kan? Tolong, cepat selamatkan mereka berdua. Kalau sampai ayahku benar-benar mencekik mereka sampai mati. Ayah bisa dipenjara. Chen Mo, aku mohon, tolong selamatkan mereka. Baiklah. Hei, 4 pusaka guru langit, taklukkan iblis dan musnahkan kejahatan. Selesai. Roh jahat, enyahlah. Sungguh sudah tidak sakit lagi. Kita sudah tidak kesakitan, sudah tidak terasa sakit sama sekali. Pekerja pada masa lalu itu, kemungkinan besar memang meninggal di sini. Itulah sebabnya ruang tamu ini mengumpulkan aura jahat yang sangat peka. Apalagi keluarga kalian tinggal di sini sepanjang tahun. Tapi tenang saja, aura jahatnya sudah kusingkirkan sepenuhnya. Jadi, energi negatif di dalam tubuh paman juga sudah hilang. Terima kasih, Nak Chen. Bukan, Master Chen. Terima kasih banyak. Aduh, tadi mataku benar-benar buta karena tidak mengenali kehebatanmu. Kuharap Master Chen bersedia memaafkanku. Xiao Peng. Kalian harus sadar. Di atas langit masih ada langit. Jangan pernah meremehkan orang dan mengancamnya hanya karena dia masih muda. Dengar tidak, Xiao Huang. Teguran Master Chen memang benar. Sudahlah, jangan mematung terus di sini. Bikin rusak suasana saja. Iya. Hari sudah larut. Kalau begitu aku pamit dulu. Tunggu, Master. Di dalam sini ada 300.000 yuan.
Tolong, Master harus menerimanya. Paman Xia, untuk apa semua ini? Ini cuma bantuan kecil, tidak perlu sungkan. Mana boleh begitu? Master Chen, Anda sudah menyelamatkanku dan membantu mengusir roh jahat dari rumah kami. Uang ini. Aduh, Paman Xia, Anda ini sungguh. Hubunganku dan Wan King memang sangat baik. Om, Tante, bantuan sekecil ini bukan apa-apa kok. Iya, yah, nanti aku traktir dia makan buat berterima kasih. Hahaha. Baguslah, kalau begitu, barangnya taruh di sini dulu saja. Mulai sekarang, sering-seringlah ngobrol sama Wan King. Ya, ini pertama kalinya loh dia bawa teman cowok makan di rumah. Baru kali ini juga dia sangat perhatian sama seorang cowok. Kebetulan Wan King juga belum punya pacar. Tante rasa kalian berdua cukup cocok. Kalian bisa coba untuk saling pendekatan. Ibu, aku dan Chen Mo. Hahaha, dia malah tersipu malu. Hahaha, aduh, ibu ini. Sudahlah. Om, Tante, Wan King. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu. Ya, aku antar ke depan. Sering-sering main ke sini ya? Iya, Tante. Anak muda itu boleh juga. Sudah, nggak usah diantar sampai depan. Masuklah. Chen Mo, hati-hati di jalannya. Sampai ketemu besok. Iya. Bagus banget. Hahaha. Tingkat kesukaan Xia Wan King bertambah 20. Status saat ini, teman akrab. Itu artinya aku sudah bisa berkultivasi. Anjir. Siapa yang main pesawat? Aku ternyata sudah masuk tahap fondasi. Aku beneran bisa berkultivasi. Kalau begini, sambil kuliah sambil latihan ilmu batin. Jadi dewa di bumi pun bukan mimpi. Orang terkaya sedunia kek, keluarga penguasa lokal kek. Semuanya bakal minggir buat gue. Hahaha. Kamu mahasiswa jurusan apa? Siapa yang ngajarin kamu main sabun di sini? Hei. Jangan lari kamu. Kembali ke sini. Jangan lari. Makasih banyak ya. Ayahku sudah sembuh total. Walau cuma bantuan kecil, aku tetap mau berterima kasih sama kamu. Lagi pula, berkat kamu. Dari kemarin, bengkak di tangan ayahku sudah kempes dan warnanya kembali normal. Dan hari ini dia sudah sembuh total. Syukurlah kalau begitu. Oh iya. Nah, 3 batu ini sudah aku proses secara khusus. Kamu, Om, dan Tante, masing-masing bawa 1 kemana-mana ya. Ini bisa menjaga keselamatan kalian. Ada apa? Ding, poin rasa suka Xia Wan King bertambah 3. Aduh, hal kayak gini nggak usah terlalu dipikirin. Urusan keluargamu itu murni kebetulan aja. Kok? Sukiwe. Keluar kamu. Susue. Halo, Kak Sue. Aku cari Chen Mo. Aku mau bicara berdua aja sama dia. Hei. Kamu, cepat keluar sana. Coba lihat ada urusan apa dia. Kiwe, ada apa sih? Ada urusan apa? Chen Mo, ayahku sakit. Kondisi mentalnya kacau. Sekarang dia nggak bisa ngurus perusahaan. Aku harus bantu ambil alih bebannya. Ayahmu. Bukannya beberapa hari lalu dia baik-baik aja. Kok bisa tiba-tiba jadi begitu? Aku juga ngerasa ini aneh banget. Aku butuh banget bantuanmu. Oke, nggak masalah. Aku mau kamu tinggal di rumahku. Jadi pengawal pribadiku dan ayahku. Penyakitnya itu aneh banget. Aku khawatir ada orang yang mau mencelakainya. Oke, serahkan saja padaku. Apa? Aku ganggu kalian? Ya. Ya ampun, kami ini lagi bahas urusan penting. Beberapa hari lalu aku baru aja bantu ayahnya. Urusan penting? Urusan penting apa? Sampai harus pegangan tangan segala. Sudahlah. Lihat pohon itu. Turun. Aduh, Susi Nyue, kamu gila ya? Hei. Tunggu.
Tunggu, Kiwe, kok rumahmu dingin banget sih? Aku sama sekali nggak merasa dingin tuh. Kamu itu laki-laki dewasa, masa takut dingin sih? Pantas saja, aura negatif dan hawa membunuhnya sekuat ini. Pantas saja rasanya sangat dingin. Penyakit Paman Su, pasti ada hubungannya dengan semua ini. Kamu lagi komat kamit ngomongin apa sih? Oh, nggak apa-apa. Antarkan aku menemui ayahmu. Aku sepertinya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamarnya di sana. Ayo aku antar. Ayah, Chen Mo sudah datang. Gila. Tata letak dan feng shui rumah keluarga Su ini sebenarnya sangat bagus. Secara logika, seharusnya tidak ada aura gelap dan hawa membunuh sekuat ini. Sebenarnya, di mana letak masalahnya? Ada apa? Kamu sedang melihat apa? Apa ini tentang kondisi ayahku? Ah, kenapa? Halo, gawat, Direktur Su. Ada orang di kantor yang mengamuk dan mau lompat dari gedung. Ada yang mau lompat dari gedung. Aku akan segera kembali ke sana. Chen Mo, kita ke kantor dulu ya. Baik. Lepaskan aku, jangan halangi aku. Biarkan aku mengakhiri semua ini. Zheng Yuan, kamu jangan nekat begitu dong. Pekerjaan macam apa ini? Hahaha, hahaha, jangan halangi aku. Padahal tadinya dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba Zheng Yun jadi gila begini? Mungkin belakangan ini tekanannya terlalu besar dan dia sangat terbebani. Dia pasti sudah terlalu stres dan cemas. Kerjaan sialan. Sudah, kalian jangan bergosip lagi. Cepat pegang dia. Pak Su sebentar lagi sampai. Lepasin. Ada apa ini? Lepaskan dia. Kok hari ini parah banget? Apa dia punya riwayat gangguan jiwa? Nggak ada, Pak. Biasanya dia sehat-sehat aja. Hasil pemeriksaan kesehatannya juga normal kok. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Biaya rumah sakit biar ditanggung perusahaan. Baik, Pak. Feng Shui kantor ini sebenarnya lumayan. Cuma, ada hawa negatif yang aneh di sini. Hawa negatif. Cepat, bawa dia ikut saya. Semuanya, tolong tenang sebentar. Rekan kita, Zheng Yun, dia cuma lagi banyak pikiran akhir-akhir ini. Ditambah lagi ada sedikit masalah kesehatan. Makanya dia tiba-tiba kolaps seperti tadi. Kalian semua juga harus jaga kesehatan. Jangan sampai kurang istirahat. Nggak perlu terlalu panik atau cemas berlebihan. Saya tahu kalian semua sudah bekerja keras untuk proyek baru ini. Tapi tolong perhatikan kondisi fisik kalian. Baik, Pak Su, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kembali bekerja. Terima kasih, Pak Su. Ayo, lanjutkan pekerjaan kalian. Chen Mo, ikut aku ke ruangan. Kamu tadi ngeliatin apaan sih? Ah, nggak ada apa-apa. Asal kamu tahu ya, keluarga Su itu perusahaan raksasa bernilai puluhan triliun. Gedung Su yang kamu lihat ini aja, nilainya jauh di luar nalar kita. Aku lagi ngomong sama kamu nih. Kamu lagi ngeliatin apa sih? Kok kayak ada yang aneh? Jelas ada yang aneh. Satu lantai ini auranya nggak beres. Ada yang ngotak-ngatik feng shui-nya. Astaga, Chen Mo, ini tuh zaman modern. Bisa nggak sih? Kamu berhenti bersikap aneh begitu. Aku nggak tahu apa saja yang sebenarnya kamu pelajari selama di gunung. Tapi omongan itu sama sekali nggak masuk akal. Ya sudah kalau kamu nggak percaya. Toh, ini perusahaannya keluarga Su, bukan milikku. Kamu, Direktur Su, keluarga nomor 1 di Haicheng. Keluarga nomor 1 di Haicheng. Benar, cepat suruh dia masuk. Baik. Duduk yang benar, bisa nggak? Bukan begitu, sayang. Tingkat kultivasinya setara Maha Guru. Auranya tersembunyi, tapi ada hawa iblisnya. Presiden Direktur wanita paling cantik di Haicheng. Senang bertemu dengan Anda, Direktur Su. Anda terlalu memuji. Jangan sungkan. Siapa aku? Aku ini prianya Direktur Su. Hahaha. Menarik juga ya, Bapak Kang. Saya pamit. Ada keperluan apa Anda datang kemari? Saya tidak akan datang jika tidak ada urusan penting. Kita semua di sini adalah orang yang berterus terang. Jadi saya tidak akan berbelit-belit. Keluarga Pang kami tertarik dengan apa yang sedang dikembangkan oleh Direktur Su, yaitu obat anti kanker untuk penyakit hati. Untuk proyek ini,
Saya bersedia menyuntikkan dana sebesar 2 miliar dengan syarat penyerahan 61% saham. Kedepannya, keluarga Su dan keluarga Pang bisa bekerja sama dan saling menguntungkan. Kekuatan keluarga Tang itu misterius. Mereka sudah bertahan selama ratusan tahun. Cara mereka sangat kejam. Bekerja sama dengan mereka sama saja, seperti bermain api dan mencari mati. Maaf, Bapak Pang, proyek ini masih dalam tahap penelitian. Keluarga Su tidak berencana untuk menjalin kerjasama, terutama yang berkaitan dengan biofarmasi. Direktur Su, apakah Anda tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Pacarku bilang nggak mau, ya berarti nggak mau. Nggak ada lagi yang perlu dipertimbangkan. Para bos sedang bicara. Menantu benalu kayak lo, emangnya punya hak buat bicara. Babu kayak lo juga nggak punya hak buat bicara. Lo bilang siapa yang babu? Kalau berani, coba ngomong sekali lagi. Ya jelas gue ngomongin elo. Lah, nggak sadar diri banget. Hentikan. Apa Cereni dari Departemen Pengiriman ada di sini? Tolong jangan merusak suasana. Mari. Kami mengundang Presiden Su. Besok malam, kita akan menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh investor Hai Cheng. Di sana juga akan ada sesi lelang. Tertarik? Ayo pergi. Pang Yunfei ini benar-benar sulit ditebak. Saat aku mengobrol dengannya, aku bahkan merasa tertekan. Cheng Mo, bisa nggak sih kamu berhenti bersikap santai dan bertingkah seolah nggak peduli apa-apa? Kamu kerja di sini sekarang, dan kamu itu mewakili keluarga Su. Kalau kamu gegabah menyinggung keluarga Pang, gimana kalau nanti malah terjadi konflik? Sejak awal niat mereka memang sudah nggak baik. Kalau sampai terjadi konflik, aku bakal langsung lempar mereka ke bawah. Astaga! Kamu itu laki-laki dewasa, bisa nggak berhenti besar mulut di depan perempuan? Mentang-mentang kamu tuan muda kaya, kamu pikir kamu hebat. Keluarga Pang itu keluarga nomor 1 di Hai Cheng. Ilmu bela diri mereka sangat tinggi. Aduh, ampun deh, gawat, Presiden Su. Ada satu karyawan lagi yang jadi gila. Seram banget. Ini bener-bener aneh. Kok bisa ada yang gila lagi? Beban kerjanya terlalu berat. Semua orang jadi cemas, dan emosi mereka sedang tidak stabil. Gimana kalau saya kasih kalian libur sehari saja? Ya, sepertinya cuma itu satu-satunya cara. Ada yang nggak beres. Feng Shui-nya bermasalah. Aura jahat di area ini pekat sekali. Jangan-jangan, di sini beneran ada penunggunya. Terus nanti kita kerjanya gimana dong? Busu. Dari kecil saya paling takut sama yang begituan. Saya mau minta pindah kerja ke kantor cabang saja deh. Saya juga. Kamu jangan ngomong sembarangan di sini. Nyebarin tahayul begini bikin semua orang ketakutan, tahu nggak? Oh, nggak percaya? Ya, oke. Hari ini juga, bakal gue cari sampai dapat. Awas, minggir dulu. Minggir, apa tuh? Pemangnya beneran itu? Ya, nggak tahu deh. Lagaknya misterius banget, sih. Di dalam kotak itu ada apa? Sih, ini. Tengkorak manusia sama abu jenazah. Semasa hidupnya pasti dia mati penasaran. Aura dendamnya pekat banget. Kok kamu bisa tahu hal kayak gitu? Kebetulan banget, kan? Waktu di gunung, yang gue pelajarin ya ilmu pengusir setan kayak gini. Terus lo bisa atasin ini, kan? Ya pastilah. Itu kan 5 kaisar, fungsinya buat menangkal roh jahat. Taruh saja di sini, dijamin kamu bakal aman. Bener-bener konyol. Ini beneran apa bohong? Sih. Hah? Loh, kok saya udah baikan? Saya beneran udah sembuh. Dia beneran guru spiritual, hebat banget. Nona besar, barusan direktur utama tiba-tiba sudah baikan. Nggak ngamuk lagi. Halo? Oh, baik. Nona besar. Keadaan Zheng Yun barusan udah membaik. Terima kasih banyak. Ya, Ding,
Poin simpati Su Xingyue bertambah 20. Hadiah, kekuatan fisik meningkat 10 kali lipat. Wah, sebelumnya nambah 10 poin saja sudah jauh di atas manusia normal. Sekarang fisiknya dilipat gandakan 10 kali lagi. Nangkap peluru pakai tangan kosong saja pasti bisa, kan? Semuanya, perkenalkan, pria ini adalah Chen Mo. Halo, teman-teman semua, namaku Chen Mo. Mulai sekarang, kalian sudah bisa bekerja dengan tenang. Semuanya sudah aman. Syukurlah. Baguslah. Bagus banget. Hahaha. Aku benar-benar tidak habis pikir. Siapa yang menaruh benda ini di sini? Sepertinya saingan keluarga Su telah menyewa seorang praktisi ilmu hitam. Mereka sengaja memasang jebakan ini untuk menyadap kita. Sebaiknya kita lapor ke kantor polisi sekarang. Biar kita lihat apa kita bisa menangkap dalam dibalik semua ini. Siap, Direktur Su. Sebenarnya tidak perlu repot-repot. Aku sudah menghancurkan pusaka Feng Shui mereka. Mereka pasti akan berulah lagi. Bahkan kerabat jauh keluarga Wu pun bisa jadi pelakunya. Kalau sudah begini, aku bisa melacak jejaknya dan membongkar identitas mereka. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau ternyata bisa ilmu gaib semacam ini. Tentu saja, ilmu yang kukuasai ada banyak. Mulai dari taktik Kimen Dunjia, ilmu pengobatan, alam, membaca nasib, hingga ilmu menaklukkan naga dan membasmi siluman. Perhatikan baik-baik ya. Hiyah. Hiyah. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kau ini seorang dewa, atau malah siluman. Ting, poin kasih sayang Su Xingyue bertambah 10. Bagaimana situasinya, Master Gu? Formasi kutukannya baru saja dihancurkan. Ada orang sakti di dalam gedung perusahaan Su. Paman, sepertinya. Ini pasti ulah si brengsek bernama Chen Mo itu. Ketua, biarkan saya sendiri yang turun tangan. Saya akan menerobos masuk ke keluarga Su dan menghabisi Chen Mo. Jangan bertindak gegabah. Suruh orang untuk menyelidiki latar belakang Chen Mo. Setelah itu, culik semua orang yang dia sayangi. Baru setelah itu, kita jalankan rencana utama kita. Halo, Paman. Ada apa? Chen Mo. Apa Xing Yu ada di sekolah? Tidak. Dia tidak ada di sini. Memangnya ada apa? Paman sudah tidak melihatnya sejak pagi tadi. Ya ampun, jangan-jangan firasat burukku benar terjadi. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Gawat, Chen Mo. Tadi Bapak dapat telepon dari keluarga Peng. Mereka menculik King Yue dan 2 teman sekelasmu. Mereka mengancam dengan senjata tajam. Kalau tidak dituruti, mereka akan membunuh sandaranya. Baiklah, Bapak jangan panik. Biar aku yang pergi ke sana. Astaga. Feng Huan, Hao Yifan, kalian ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Dibandingkan dengan kekayaan luar biasa yang akan kami dapatkan, melanggar hukum itu bukan apa-apa. Memangnya kenapa kalau melanggar hukum? Tunggu saja sampai keluarga Pangku bisa menguasai kota Haicheng, menjadi yang terkuat di seluruh provinsi, bahkan menjadi keluarga konglomerat terbesar di seluruh negeri. Nanti, saat waktu itu tiba, hukum pun harus tunduk pada keluarga Pang. Hahaha. Kalian benar-benar sudah gila. Su Xingyue. Lebih baik kamu berdoa, agar ayah tuamu itu mau membawa resep obatnya, untuk menukar nyawa kalian bertiga. Kalau tidak, kalian bertiga, Chen Mo pasti akan datang menyelamatkan kami. Chen Mo ini hebat juga ya, punya 3 pacar sekaligus. Benar-benar bikin iri. Tapi, kalau Chen Mo sungguh datang, apakah dia akan menyelamatkanmu duluan? Atau menyelamatkanmu belakangan? Atau, kamu? Hahaha. Chen Mo, tenang saja. Aku akan membawa kalian pulang dengan selamat. Ya, Direktur Su memang orang yang bisa dipegang janjinya. Barangnya sudah kubawa. Lepaskan putriku, dan orang-orang tak bersalah lainnya. Mereka semua ada di sini. Untuk saat ini, mereka belum lecet sedikit pun. Serahkan barang itu padaku. Biar ku periksa dulu keasliannya. Ayah, jangan.
Baguslah. Hahaha. Hahaha. Dengan resep obat kanker hati ini. HMPH, biarkan saja semua orang di dunia ini kena penyakit hati. Lagi pula, obat ini sudah kita campur dengan bahan khusus. Hahaha. Menjadi keluarga paling berkuasa di seluruh negeri. Tinggal tunggu waktu saja. Ahahaha. Sekarang resepnya sudah ada di tangan kita. 3 mahasiswi cantik ini. Boleh aku yang urus, kan? Ambil saja semuanya buatmu. Su Qingwei, waktu gue ngejar-ngejar lu sok jual mahal. Hari ini, lu bakal habis di tangan gue. Peng Yunfei, kau mau mengingkari janjimu? Yah, mau bagaimana lagi? Hanya kalau kalian semua mati, baru tidak ada lagi yang bisa menghalangi kami. Taktik kotor yang menimpa grup Su sebelumnya, itu juga pasti ulah keluarga Feng kalian. Kalian dan keluarga Pang yang sekongkol, iya kan? Karena lu udah tahu semuanya. Jangan harap lu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dengan tingkat kekuatan Grandmasterku, membunuh lu itu semudah bunuh anjing. Hang. Hah? Nggak mungkin, ternyata dia seorang mahaguru. Cih, banyak bacot lu. Mahaguru apaan? Nggak ada apa-apanya. Asal lu tahu ya, gue ini kultivator ilmu dewa. Sialan. Ngapain lu diam aja? Tembak. Kan udah gue bilang, gue ini kultivator dewa. Senjata api murahan kayak gitu nggak bakal mempan ke gue. Master Hou, serang dia. Apa? Mati kau, iblis kultivator keparat. Hari ini, aku akan menghukummu atas nama langit, dan membasmi roh jahat sepertimu. Siapa lagi yang mau maju? Maju sini lu semua. Ini nggak ada gunanya. Semuanya. HM. Aku juga salah. Tapi sudah terlambat. Aduh, wajahmu nggak apa-apa, kan? Aduh, ya ampun, kakakku sayang, adikku sayang, astaga. Jangan takut, hei, kamu nggak apa-apa, kan? Aduh, jangan takut, ya, jangan takut, nggak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Terima kasih, Kak Zhao. HM, dia itu pacarku, loh, Qingwei. Ayo cepat bicara. Menantu idaman seperti dia nggak boleh sampai direbut orang lain. Aku suka sama kamu. Jadilah pacarku. Dan kalian bertiga, sudahlah, berhentilah bertingkah. Kalian bertiga itu sama-sama baik. Tapi kalau aku diharuskan memilih salah satu, aku nggak sanggup. Kalau aku terus dipaksa untuk memilih, mending aku pergi ke gunung saja untuk bertapa. Tunggu sebentar.